Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Bareng, kecelakaan maut yang merenggut nyawa selebritas Vanessa Angel beserta suaminya Bibi. Mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan naas di tol Jombang pada kilometer 672. Dari peristiwa tersebut, sebenarnya ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pelajaran penting kali ini bisa kita ambil dari sisi sudut pandang psikologis, lebih tepatnya adalah psikologis dalam mengemudi. Lantas, apa sih psikologis mengemudi itu? Psikologi mengemudi adalah perilaku yang dilakukan pengemudi kendaraan saat mengemudikan kendaraan yang mereka bawa. Dari perspektif psikologi menjelaskan terdapat 3 aspek psikologis ketika kita sedang mengemudi, yaitu kognitif yang berkaitan dengan pikiran, afektif yang berkaitan dengan perasaan, dan psikomotor yang berkaitan dengan perilaku. Tapi bukan itu semua yang akan menjadi pembahasan utama kita. Tapi kita akan lebih membahas ke arah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau psikomotornya saja. Dan faktor-faktor itu adalah agresif driving, emosi, kondisi fisik, dan psikologis itu sendiri. Agresivitas dalam mengemudi itu dikarenakan pengemudi dengan sengaja meningkatkan resiko dalam berkendara. Segala sesuatu yang bisa meningkatkan resiko dalam berkendara, misalnya saja mengendarai sambil bermain HP, mengendarai kendaraan secara zigzag, menyalip tiba-tiba. Hal ini bisa menyebabkan penumpang merasakan ketidaknyamanan, dan hal ini juga sangat berbahaya karena juga bisa menyulut atau membuat emosi dari lawan berkendara kita. Akhirnya bisa berdampak pula untuk memancing pola pengendara lain jadi ikut agresif. Kendalikan emosi. Ketika emosi kita stabil, seorang pengemudi bisa melakukan aktivitas sesuai akal sehatnya, yaitu menentukan kecepatan sesuai dengan penumpang yang dibawa. Hal ini lebih berfokus pada faktor pengemudi dan lingkungan pengemudi. Kita lihat dari sudut pengemudi terlebih dahulu. Misalnya saja kurang bisa dalam mengendalikan rasa emosi diri sendiri, merasa tidak terima saat didahului pengendara lain. Hal ini bisa mengakibatkan kita marah ketika tidak bisa mengendalikan rasa emosi tersebut. Kemudian dari faktor lingkungan, misalnya saja saat cuaca panas, saat terjadi kemacetan. Hal-hal inilah yang bisa menjadikan pengemudi menjadi lebih mudah terpancing emosinya, sehingga di saat mengendarai kendaraan menjadi kurang terkendali dan kurang memperhatikan keselamatan. Kemudian kondisi fisik. Kondisi yang tidak fit juga bisa menjadi penyebab. Misalnya saja ketika berkendara dalam kondisi sakit atau kelelahan. Kondisi seperti inilah yang akan membuat konsentrasi jadi tidak fokus dan tidak bisa maksimal dalam menguasai kemudi. Sedangkan dari aspek kondisi psikologis mempengaruhi perilaku saat berkendara. Misalnya saat ada permasalahan dengan orang lain atau keluarga, pikiran kita akan terbagi dan merasa beban dalam dirinya menjadi berat. Hal tersebut bisa menyebabkan kita menjadi melamun, akhirnya menyebabkan kecelakaan karena tidak konsen saat mengemudi. Lantas, apa tindakan solutif untuk hal tersebut? Sebagai tindakan solutif untuk meminimalkan pengaruh negatif dari faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi adalah dengan cara mengontrol perilaku saat berkendara. Misalnya saja dengan melakukan istirahat yang cukup. Untuk mencegah pengemudi letih, pastikan berkendara tidak lebih dari 2,5 sampai 3 jam. Maksimal setiap 3 jam sekali harus istirahat. Yang dilakukan saat istirahat tidak sekedar ngopi ataupun hanya ngobrol, tapi juga lakukanlah stretching untuk melancarkan peredaran darah sehingga badan juga bisa terasa lebih ringan atau rileks. Demikian pembahasan yang bisa kita bahas. Semoga tragedi tersebut menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian mendapatkan ilmu
dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.